Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari MKEK kami sudah melakukan rapat praraker untuk menyusun program, dan inilah program-program yang telah berhasil kami urun rembuk. Kemudian mudah-mudahan hari ini makin banyak masukan untuk MKEK, karena kita tidak bekerja sendiri, tentunya kita akan berkolaborasi dengan semua yang ada di sini maupun nanti pihak-pihak eksternal terkait, khususnya terkait dengan tema atau persoalan atau saya bilang nggak masalah ya, isu-isu etik terkini. Yang pertama, melaksanakan diseminasi kodeki dan fatwa MKEK. Jadi ternyata walaupun sudah banyak ya disebarkan oleh baik itu di pengurus wilayah cabang, di grup-grup gitu ya, tapi ternyata gak banyak yang baca, apalagi fatwa, karena cuma lihat judulnya terus melihat tulisannya kecil-kecil, ada dadah bye-bye gitu ya. Nanti berikutnya nanya lagi, emang ini ada aturannya, padahal sudah ada. Nah, sehingga kami merasa sepertinya perlu kita melakukan diseminasi dengan mungkin gaya baru, nggak hanya sekedar share, tapi dengan memberikan informasi yang lebih mudah untuk dibaca. Salah satunya dengan e-flyer, kemudian juga dengan kegiatan-kegiatan podcast. Supaya juga tadi yang rambutnya putih, yang rambutnya hitam putih dan masih hitam juga lebih dikenal oleh para anggota, khususnya di wilayah Banten. Nah, ini rencananya dimulai di Desember 2022, kemudian untuk podcast mungkin mohon izin yang sudah ada studio podcast kita ikut ya, Dok. Biayanya nanti bisa dibicarakan dengan bendahara. Ini rencananya dalam 6 kali dalam 3 tahun, karena ini program 3 tahun, jadi kami langsung digabungkan saja. Kemudian ini nanti akan dikawal oleh divisi pembinaan. Selanjutnya menyusun panduan materi etik untuk kegiatan ilmiah di wilayah Banten. Ini sebenarnya sudah diinisiasi oleh Ketua MKEK periode sebelumnya yang juga Dr. Hen. Mungkin kekhasan Banten ya, Dok ya, kalau di wilayah lain saya amati materi etiknya kadang-kadang hanya sekedar membacakan kodeki saja. Tapi di kita dorong supaya materi etiknya tuh betul-betul ada selain kodekinya, tapi juga penafsirannya, kemudian implementasinya dan pembahasan kasus. Nah, hanya di periode ini kita akan kuatkan dengan menyusun panduannya, supaya kita punya bahan ya untuk sosialisasi nanti baik ke ID cabang maupun ke perhimpunan. Nah, nanti bentuknya dalam bentuk tentunya suatu buku pedoman, dan kita juga ingin supaya materi-materi ini bisa diakses oleh semua. Jadi setiap itu kan memang pasti direview dulu oleh tim MKEK, kemudian kita juga mensyaratkan bahwa ini juga akan diupload di Google Drive. Google Drive ini nanti berfungsi juga, kadang-kadang kita dapat juga materi etik yang disusun atau diajukan oleh misalnya perhimpunan atau kegiatan-kegiatan itu, dia nggak punya referensi gitu ya. Jadi Google Drive ini juga nanti akan kami isi dengan referensi-referensi etik yang dapat diakses jika dia ingin mencari bahan. Jadi nanti akan semakin kaya, karena selain nanti dikelola juga oleh MKEK, namun juga bisa dimasukkan bahan dari hasil-hasil materi yang dikumpulkan oleh para narasumber untuk materi etik. Kemudian kita juga akan melakukan review materi etik. Jadi semua anggota MKEK akan dilatih menjadi reviewer. Kan ada reviewer jurnal. Nah, kalau ini kita khususon reviewer materi etik saja. Kemudian yang berikutnya melakukan rapat koordinasi untuk menjalin hubungan dengan MKEK cabang dan Dewan Etik Perhimpunan. Karena kasus-kasus kan sebenarnya ditangani di cabang dulu ya, Dok ya. Ada juga yang ditangani di perhimpunannya, sehingga perlu kita bertemu untuk menyelaraskan pemahaman dan juga mengetahui ada permasalahan apa saja. Juga nanti dijadikan sebagai suatu studi untuk melihat bagaimana permasalahan etik yang ada di Banten. Oke, berikutnya.
Ya, kami juga ingin mengadakan seminar khusus etik kedokteran. Jadi khusus itu semua topiknya etik, karena etika itu kan banyak ya dok ya. Apalagi yang tadi juga cukup panas dibahas di meja sambil ngopi tadi pagi terkait isu etik di era JKN. Rasanya ada pemaksaan degradasi ya. Itu nanti mungkin ini salah satu yang akan kita bahas selain juga isu-isu etik terkini. Kemudian selanjutnya pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota MKEK wilayah terkait materi etik, perkembangan etika kedokteran dan etika penelitian kedokteran sesuai tadi dengan visi misi yang disampaikan Ketua ID wilayah. Di mana di Banten sudah ada Komite Etik Penelitian Kesehatan. Kami akan berkolaborasi juga untuk selain kita meningkatkan kapasitas pengetahuan, tapi juga untuk mendorong agar penelitian yang ada itu sesuai dengan koridor etika riset yang baik ya. Siapa tahu di antara teman-teman juga banyak yang ingin sebenarnya jadi peneliti gitu ya. Cuman belum ada biayanya, biasanya gitu dok. Kalau ini enggak ya dok ya, enggak bisa ini ya. Tapi di pusat kan ada ya dok ya kalau nggak salah, yang untuk riset di PBID ya. Oke, kemudian selanjutnya. Ini tentu untuk lebih pengelolaan yang lebih rapi, perlu disusun SPO terkait. Ini adalah 4 SPO yang sudah kami rencanakan akan susun, yaitu tentang tata hubungan kerja MKI wilayah dengan MK cabang dan juga Dewan Etik Perhimpunan, kemudian tata cara review materi etik dalam kegiatan ilmiah, tata laksana kemahkamahan, tata laksana pembinaan. Kemudian yang berikutnya adalah penyusunan SK, ada 2 SK yaitu nanti untuk pengesahan SK panduan materi etik dalam kegiatan ilmiah dan SK untuk reviewer materi etik. Jadi nanti kami akan menyusun kelompok reviewer sehingga nanti setiap materi yang masuk ke P2KB khusus materi etik akan direview oleh tim reviewer untuk dapat diberikan masukan supaya materinya jadi bagus. Sebenarnya ini yang program prioritas yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas fungsi dan penyelenggaraan MKEK. Jadi kami akan meminta kepada MKEK pusat untuk mengadakan pelatihan dan workshop bagaimana tata cara pembinaan, tata cara kemahkamahan. Ini juga akan mengajak MKEK cabang. Karena kita fungsinya kan mengayomi MKEK cabang, jadi harus memperkuat juga MKEK cabang. Kemudian rapat-rapat tentu ini akan dilakukan, ada rapat khusus pembahasan kasus, kemudian ada rapat rutin, ada pertemuan dan koordinasi atau advokasi dengan stakeholder. Ini 3 stakeholder yang rencana akan kami ajak ngobrol-ngobrol soal etik, yaitu Makersi, Dinkes, dan BPJS. Ya, mungkin itu dari saya. Mohon dari para senior di MKEK mungkin ada tambahan atau ada masukan dari yang lain. Terima kasih.